Halo semuanya, di pembahasan kita kali ini, kita bakal udah dua konsep super penting dalam pemrograman. Dua konsep ini bakal bantu kita buat ngoding lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Udah siap? Oke, yuk kita mulai. Pernah nggak sih pas lagi ngoding, kalian ngerasa, loh, kok kayaknya baris kode ini udah pernah aku tulis ya? Kalau pernah, tenang, kalian nggak sendirian. Ini masalah super umum yang jujur aja sering bikin programmer frustasi. Oke, coba bayangin skenario ini. Kalian dapat tugas buat bikin sebuah sistem yang bisa impor data dari macam-macam file. Misalnya dari file CSV, terus dari file zip juga. Kemungkinan besar yang bakal kalian lakuin, pertama adalah bikin satu kelas buat nanganin CSV, terus pas butuh buat zip, kalian copy paste aja sebagian besar logikanya ke kelas baru. Hasilnya, kode yang sama ada di mana-mana. Susah banget dirawatnya. Kalau ada satu bug, kita harus benerin di banyak tempat. Wah, ini benar-benar nggak efisien. Untungnya ada solusi yang elegan banget buat masalah ini. Namanya adalah inheritance atau pewarisan. Konsep ini adalah jantung dari prinsip don't repeat yourself atau yang biasa kita sebut DRY. Intinya gini, kita bisa bikin satu kelas induk yang isinya semua logika umum yang sama. Nah, nanti kelas-kelas anaknya bisa langsung mewarisi semua kemampuan si induk secara otomatis. Jadi mereka dapat semua fungsinya tanpa perlu nulis ulang kode sedikit pun. Nah, gambar di sini ngejelasinnya dengan pas banget. Anggap saja kelas induk itu kayak orang tua yang nurunin sifat-sifatnya ke anak. Jadi si kelas anak ini pada dasarnya adalah sejenis dari kelas induknya. Contohnya CSV. Importer adalah sejenis data importer. Itu kuncinya. Coba lihat kode ini. Kita bikin satu kelas umum namanya data importer. Di dalamnya ada metode-metode dasar kayak import row dan import rows. Nah, ini yang bakal jadi fondasi kita, jadi cetakan dasar yang bisa dipakai sama semua jenis importer lainnya. Dan ini dia bagian ajaibnya. Cuma dengan satu kata kunci extend, kelas CFV importer kita langsung dapat semua kesaktian dari data importer. Nggak perlu copy paste lagi, kita tinggal fokus nambahin logika yang khusus buat ngebaca file CFC aja. Gimana? Jauh lebih rapi dan efisien kan? Oke, inheritance tadi udah dinyelesain semua masalah baru. Tapi yang namanya juga programming, biasanya kalau satu masalah selesai, muncul tantangan baru yang sedikit lebih rumit. Gini deh, coba bayangin. Semua bangun datar entah itu lingkaran atau persegi, pasti bisa hitung kelilingnya bukan? Tapi cara ngitung keliling lingkaran itu beda banget sama cara ngitung keliling persegi. Kita nggak bisa dong taruh satu rumus universal di kelas induk bentuk. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah semacam kontrak atau aturan main yang wajib diikuti semua turunannya. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi bangunan ya. Kelas konkret itu ibarat bangunan yang sudah jadi. Kita bisa masuk, bisa kita pakai. Nah, yang kita butuhin buat masalah tadi itu bukan bangunannya, tapi blueprintnya, rencana desain yang ngasih tahu aturan-aturannya. Meskipun kita nggak bisa tinggal di dalam blueprintnya, nah, di dunia coding, si blueprint yang kita omongin tadi itu namanya adalah kelas abstrak atau abstract class. Ini poin penting, kita nggak bisa bikin objek langsung dari kelas abstrak. Tujuan dia itu murni buat jadi template. Jadi acuan dasar buat kelas-kelas lain. Tujuannya cuma satu. Memastikan semua turunannya itu konsisten dan ngikutin aturan yang sama. Nah, ini dia nih kuncinya. Di dalam kelas abstrak ada yang namanya metode abstrak. Anggap aja ini kayak janji atau PR yang wajib dikerjain. Jadi si kelas abstrak ini seolah-olah ngomong, hai kelas anak, siapapun yang jadi turunan saya, kalian wajib bikin kode buatan metode ini. Yuk kita lihat contohnya di kode abstract shape ini, dia kasih satu aturan yang jelas. Setiap bentuk yang jadi turunannya wajib punya metode measure perimeter. Si kelas abstract shape ini sendiri nggak peduli gimana cara ngitungnya. Yang penting semua anaknya nanti wajib punya cara masing-masing buat ngitung keliling dan inilah hasilnya. Lihat deh di sini, ada kelas circle dan kelas square. Dua-duanya kan turunan dari abstract A, jadi mereka berdua wajib bikin metode measure perimeter. Tapi perhatiin deh, isi kodenya beda total. Yang satu pakai rumus pi, yang satunya lagi cuma sisi dikali 4. Aturannya sama, tapi implementasinya bebas sesuai kebutuhan masing-masing. Keren kan? Oke, jadi sekarang kita udah punya dua senjata andalan nih. Ada inheritance buat make ulang kode, dan ada abstract class buat bikin kontrak atau aturan main. Sekarang yuk kita rangkum gimana keduanya ini kerja bareng buat bikin software yang solid. Alur kerjanya jadi sangat logis. Pertama, kita desain dulu blueprintnya pakai kelas abstrak.
Dia yang nentuin apa aja yang harus ada, terus langkah kedua kita bangun implementasi spesifiknya pakai kelas konkret. Nah, mereka yang ngejelasin secara detail bagaimana cara ngerjain tugas yang dikasih sama si blueprint tadi. Jadi kenapa sih ini penting banget? Karena ini benar-benar mengubah level permainan kita dalam ngoding, kita jadi nulis kode lebih sedikit, yang artinya lebih sedikit juga peluang buat ngebug. Sistem kita jadi lebih fleksibel dan gampang dikembangin. Kita juga bisa maksa aturan biar gak ada kesalahan-kesalahan konyol, dan yang paling penting, struktur kode kita jauh lebih jelas dan gampang dipahami. Bahkan oleh programmer lain. Sebagai penutup, coba deh kalian pikirin. Mungkin alat musik sebagai blueprintnya, gitar dan piano sebagai implementasinya. Masing-masing punya cara mainkan dan yang beda total, bukan? Konsep ini tuh ada di mana-mana. Kalau kalian udah mulai terbiasa, kalian bakal ngeliat pola ini di hampir semua software keren yang pernah dibuat. Jadi teruslah berlatih ya.